guys, welcome back to my YouTube channel, gue Debri. Jadi di video kali ini kita bakal sama-sama belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelumnya buku yang bakal gue pakai sebagai referensi di video kali ini adalah buku yang berjudul Financial Accounting IFRS Edition yang ditulis oleh Keso. Seperti biasa ya bukunya. Nah, tapi kalau misalnya kalian gak punya buku ini, no worries, kalian bisa pakai buku apa aja yang kalian punya ya. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, let's get started. Nah, jadi sama dengan mata kuliah atau mata pelajaran lainnya, kayak mungkin fisika ya, yang punya persamaan E sama dengan MC kuadrat, atau di matematika mungkin persamaan kuadrat gitu. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di akuntansi, kita juga punya persamaan nih, yaitu persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dalam kata lain, aset adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan, liabilitas adalah utang atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sedangkan ekuitas adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Kenapa sih harus aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas? Kenapa nggak aset tambah liabilitas sama dengan ekuitas? Atau aset tambah ekuitas sama dengan liabilitas? Bingung ya? Coba kita pakai contoh ilustrasi ya teman-teman. Misalnya kita mau beli handphone seharga 10 juta. Nah, gimana sih caranya kita membeli atau mendapatkan handphone ini? Pasti ada beberapa opsi dong ya. Opsi yang pertama, mungkin kita bisa membelinya dengan uang atau modal kita sebesar 10 juta. Jadi modalnya 100% ya. Berarti aset atau handphone yang kita beli ini sebesar 10 juta bisa didapatkan dengan modal kita sendiri sebesar 10 juta. Untuk liabilitas atau utang kita itu 0 ya teman-teman, karena kita nggak ngutang sama sekali. Opsi yang kedua, bisa aja kita beli handphone ini dengan menggunakan modal setengah dari kita dan setengah lagi minjem, misalnya dengan menggunakan kartu kredit atau minjem dari teman atau dari orang tua. Berarti aset atau handphone yang kita beli sebesar 10 juta ini kita dapatkan dengan menggunakan utang sebesar 5 juta dan modal kita sendiri sebesar 5 juta. Opsi yang ketiga, bisa aja kita beli handphone ini dengan minjem atau ngutang 100%. Berarti 10 juta ya teman-teman. Jadi aset atau handphone yang kita beli tadi sebesar 10 juta, kita dapatkan dengan liabilitas sebesar 10 juta dan modal 0, karena kita nggak menggunakan modal kita sendiri. Ya kita bisa aja minjem 10 juta ini ke banyak pihak, misalnya kayak bank atau kartu kredit, kepinjaman online, teman, orang tua, dan lain-lain. Oke, kita balik dulu ke aset tadi ya teman-teman. Selain handphone, tentu aja aset itu ada banyak jenisnya. Misalnya kayak uang kas, tabungan atau deposito, giro, terus persediaan, perlengkapan, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Nah, karena video kita agak spesifik tentang akuntansi ya teman-teman. Kalau dalam bahasa akuntansi, aset adalah hal baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki manfaat ekonomik di masa depan. Nah, aset ini dimiliki oleh entitas atau perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa. Aset ini sendiri bisa diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni aset lancar dan aset tidak lancar. Jadi aset tentunya bisa berbeda di setiap perusahaan, tergantung dengan karakteristik atau nature dari perusahaan ini masing-masing. Misalnya, kalau perusahaan ini bergerak di bidang tambang, maka asetnya pasti berupa alat-alat berat. Tapi kalau misalnya restoran, ya asetnya pasti berupa meja, kursi, alat masak, dan lain-lain. Ya, jadi itu semua adalah aset, terlepas dari bagaimana cara kita mendapatkannya, baik ngutang maupun menggunakan modal sendiri. Setelah aset, yang akan kita bahas selanjutnya adalah liabilitas atau utang. Oke, kalau dalam bahasa akuntansinya, liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas yang terjadi akibat peristiwa ekonomik di masa lalu. Nah, tentu aja kewajiban ini akan mengakibatkan pengeluaran sumber daya perusahaan. Ya, simpelnya misal kita beli handphone tadi ya di 2021 gitu contohnya. Dan kita beli handphone tersebut dengan ngutang atau minjem. Tentu aja utang ini harus kita bayarkan dengan duit gitu ya, atau sumber daya yang kita miliki. Setelah aset dan liabilitas, yang terakhir adalah ekuitas atau modal. Ya, sesuai dengan namanya, modal adalah kepemilikan kita atas suatu perusahaan atau entitas. Misalnya ya,
kita mau buka bisnis dengan teman kita. Kita menyetorkan modal sebesar 50 juta dan teman kita 50 juta. Ya berarti kepemilikan kita atas bisnis tersebut adalah sebesar 50 juta atau cuma 50%. Nah, kenapa sih persamaan dasar akuntansi itu penting? Persamaan dasar akuntansi menjadi penting karena persamaan ini digunakan sebagai basis dari transaksi atau pencatatan kita dalam akuntansi. Contoh lagi ya teman-teman, misalnya sebuah restoran mau membeli oven, let's say harganya 5 juta dengan menggunakan kartu kredit. Ya berarti aset si restoran ini berupa oven sebesar 5 juta didapatkan dengan menggunakan utang atau liabilitas sebesar 5 juta. Contoh lainnya, misal sebuah perusahaan mendapatkan suntikan modal sebesar 20 juta dari investor. Nah, berarti dari modal tersebut, sekarang si perusahaan ini akan memiliki aset sebesar 20 juta dan modal juga 20 juta. Oke, kalau misalnya kita lihat contoh-contoh tadi, kita bisa take notes nih teman-teman. Kalau di persamaan dasar akuntansi, total dari aset akan selalu sama dengan total dari liabilitas dan ekuitas. Ya dong, lucu misalnya kalau kita beli aset atau handphone tadi sebesar 10 juta. Tapi kita minjem sebesar 11 juta. 1 jutanya lagi kemana? Ya, jadi sekarang teman-teman udah lebih paham lah ya tentang persamaan dasar akuntansi, yakni aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, tentu aja ada banyak banget contoh untuk transaksi yang bisa menambahkan pemahaman kita tentang persamaan dasar akuntansi ini. Jadi, kita bakal latihan soal nih teman-teman di video selanjutnya ya, biar nggak kepanjangan. Nah, kalau misalnya videonya udah upload, kalian bisa cek di bagian akhir dari video kali ini ya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you on the next video. Bye-bye!